Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Viktor Korchnoi merupakan lawan yang berat bagi Mikhail Tal selain Lev Polugajski dan Oleg Romanisin. Rekor game antara Mikhail Tal versus Korchnoi ini kawan sebanyak 48 kali pertemuan di event resmi, dengan keunggulan Korchnoi sebanyak 13 kemenangan, 6 kali kalah, dan sisanya 29 kali remis. Dan sore ini kita akan ulas permainan mereka berdua pada pertemuan yang ketiga mereka di Riga, Latvia, kota kelahiran Mikhail Tal. Jika di dua pertemuan sebelumnya kawan, mereka bermain remis, di partai inilah terjadi kalah menang. Seperti apakah permainannya? Kita langsung ke atas papan. Pada pertemuan ketiga ini kawan, Mikhail Tal pegang putih, bermain dengan pion E4, dibalas Korchnoi dengan pion E5, dan kita temui permainan Ruy Lopez gajah B5. Pion A6, gajah mundur ke A4, kuda hitam F6, dan Mikhail Tal memilih rokade pendek menawarkan variasi terbuka dengan kuda pukul pion E4. Tawaran diterima, kuda pukul pion E4, sekarang pion D4. Dan pada posisi ini kawan, langkah yang paling banyak dilakukan oleh hitam adalah memainkan pion B5 atau memainkan gajah ke peta E7, atau bahkan ada yang memainkan pion E pukul pion D4 ini. Korchnoi memilih pion B5, gajah mundur ke B3, barulah sekarang pion D5 memperkuat posisi kudanya. Mikhail Tal melanjutkan pion D pukul pion E5, dibalas langkah pengembangan gajah E6. Untuk memperkuat posisi pion yang ada di peta D5, juga menghentikan laju pion yang mungkin saja akan didorong Mikhail Tal. Mikhail Tal melanjutkan dengan pion C3, mengontrol peta D4 serta peta B4, atau juga menyiapkan peta bagi gajah bila ada serangan dari kuda di peta A5. Dan Korchnoi melanjutkan pengembangan gajah E7 persiapan rokade pendek. Kuda putih ke D2 menawarkan pertukaran kuda. Korchnoi menolak, dia memilih langkah rokade pendek. Sekarang menteri putih ke E2 persiapan pukul kuda. Barulah sekarang Korchnoi pukul kuda putih, dipukul balik oleh gajah sekaligus mengembangkan gajahnya kawan. Dan sekarang di langkah ke-12 ini, Mikhail Tal sudah menyelesaikan tahap pembukaannya. Ini bisa dilihat dengan berkoneksinya kedua beteng, serta rajanya pun sudah melakukan rokade di langkah ke-5 tadi. Dan Korchnoi pun membalas dengan langkah kuda A5 menyerang gajah. Gajah ditarik mundur ke C2, sekarang pion C5. Dan coba perhatikan kawan, pion-pion mayoritas yang dipunyai oleh Korchnoi di sayap menteri sangat masif, berbanding terbalik dengan pion-pion putih yang masih berada di garis pertahanannya. Permainan berlanjut, Mikhail Tal memainkan menteri ke D3, memberikan ancaman skakmat, diantisipasi dengan pion G6. Sekarang gajah ke H6 menyerang beteng. Beteng ke E8 dan menteri putih ke D2. Mungkin akan memberikan dukungan bagi gajahnya kawan beradu dengan gajah hitam. Mikhail Tal ingin hitam mempunyai petak-petak lemah di ruang-ruang seperti ini. Dan Korchnoi membalas dengan langkah kuda C4 menyerang menteri. Menteri bergeser ke F4, kuda pukul pion B2. Korchnoi di langkah ke-17 ini unggul satu pion sementara. Putih melanjutkan dengan gajah G5 menantang pertukaran gajah gelap. Tantangan ditolak, Korchnoi membalas dengan pion D4 menantang pion C3. Tantangan diterima, pion C pukul pion D4 dipukul balik oleh pion C. Dan selanjutnya gajah ke E4, lanjut Mikhail Tal menyerang beteng. Kena kepala kawan, pion ini tidak berani dipukul oleh putih menggunakan kuda. Apabila langkah ini yang dipilih, maka selanjutnya adalah gajah akan pukul gajah putih mengancam menteri. Dan putih akan kehilangan satu perwiranya. Walaupun di sini putih mencoba pukul gajah hitam di peta E6 juga memberikan ancaman bagi menteri hitam. Gajah hitam akan tetap pukul menteri putih, kuda akan pukul menteri hitam, akan dipukul balik oleh beteng hitam. Dan putih tidak ada kesempatan untuk menyerang balik gajah hitam ini. Hitam pun menang satu perwira. Oleh karena itulah pada posisi ini Mikhail Tal tidak berani menyentuh pion hitam D4. Dia bermain dengan langkah gajah ke E4 menyerang beteng. Dihadang oleh gajah di D5, terjadi pertukaran gajah, dipukul balik oleh menteri hitam. Selanjutnya gajah pukul gajah, dipukul balik oleh beteng hitam. Menteri bergeser ke H4 mengancam beteng. Beteng di pick up oleh beteng A ke E8, selanjutnya kuda putih ke G5 memberikan ancaman skak atau dukungan bagi menterinya pukul pion H7. Pion didorong maju ke H5,
Dan Mikhail Tal melangkahkan kudanya ke E4, bersiap untuk memberikan ancaman garbuan keluarga kawan terhadap raja, beteng, serta menteri hitam. Dan garbuan seperti ini sudah tidak bisa dihindari lagi. Di langkah berikutnya, beteng hitam pastinya akan tewas. Kortsnoy memilih pukul pion E5 dan kuda ke F6 skak menggarpu beteng, raja ke G7, kuda pukul beteng skak dipukul balik oleh beteng hitam. Sekarang pion F4 mengancam menteri. Pada posisi ini kawan, walaupun Mikhail Tal sudah unggul kualitas perwira, tapi Mikhail Tal kalah jumlah pion. Dia harus kalah 2 pion di posisi ini. Dan hitam pun mempunyai calon menteri baru kawan di lajur D yang tinggal 3 langkah lagi akan promosi. Juga 2 pion mayoritas yang melawan 1 pion di sayap menteri. Sungguh berat bagi Mikhail Tal untuk melanjutkan game seperti ini. Jika dilihat dari langkah-langkah Mikhail Tal tadi kawan, Mikhail Tal bermain cukup taktis dan sangat agresif. Berbanding dengan permainan Kortsnoy yang cenderung posisional dan memilih aman dan bermain slow. Tapi dengan permainan yang posisional, slow, dia mendapatkan keunggulan pion di sayap menteri dan pion bebas ini. Permainan berlanjut, menteri hitam ke F6 merasa sudah unggul pion kawan, jadi Kortsnoy menawarkan pertukaran menteri. Tawaran ditolak, menteri ke F2, sekarang pion maju ke D3, dan beteng F bergeser ke E1 menantang pertukaran beteng. Tentu saja ditolak, beteng bergeser ke D8, sekarang menteri ke D2 membendung laju pion. Dibalas dengan menteri ke D4 skak, raja ke F1, selanjutnya kuda ke C4 menyerang menteri, menteri ke D1, dan pion D2 membuat Mikhail Tal menyerah di langkah ke-33 ini. Dan inilah kekalahan pertama Mikhail Tal terhadap Viktor Kortsnoy. Apabila permainan tetap dilanjutkan kawan, mungkin dengan variasi beteng naik ke E2, kuda hitam akan ke E3 skak menggarpu menteri putih. Jadi beteng pukul kuda dipukul balik oleh menteri hitam mengancam pion di F4, atau juga bersiap menggeser beteng ke lajur C kawan, kemudian meluncur ke peta C1 di langkah berikutnya. Mungkin putih memainkan pion G3, selanjutnya beteng C8, menteri mungkin ke E2 menawarkan pertukaran menteri, dan beteng di sini bisa meluncur ke C1 skak dan pion akan promosi menteri skak. Dan sudah tidak perlu dilanjutkan lagi langkah-langkahnya hingga skak mat. Itulah kawan permainan dari Mikhail Tal saat pertemuan ketiga melawan Viktor Kortsnoy. Mikhail Tal tidak mampu meladeni permainan dari Viktor Kortsnoy. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kawan-kawan semua dan memberikan pengetahuan dalam permainan Ruy Lopez kawan. Sukses selalu dalam permainan caturnya. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Sehat selalu kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.